warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semua. Kembali lagi di studio Cakrawala SMP Negeri 1 Mauspati. Bersama saya, Vanessa Sheila Okta Putri Erianto dalam acara podcast Bincang Pintar. Podcast kali ini kita akan memperingati momen yang sangat berharga dan tentunya kalau tidak ada beliau, kita para wanita tidak bisa seperti sekarang, mengembangkan karir sesuai bakatnya. Untuk mengingat jasanya, kita akan memperingati Hari Kartini Selasa 21 April 2026. Salah satu dari perjuangan wanita yang sudah berhasil, hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial dan tentunya sangat menginspiratif bagi kita semua, yaitu Kak Nurisa Kitana. Saya akan bacakan cerita inspiratif Kak Nurisa terlebih dahulu. Kak Nurisa merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2022, founder of Gandeng ODGJ dan Strategic Director Migunani Foundation, Duta Universitas Indonesia tahun 2023, mahasiswa berprestasi Pengabdian Masyarakat FISIP UI tahun 2023, Government Relation and Community Development Intern di Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Delegasi UNICEF Indonesia, Global NCD Alliance Forum 2025 di Rwanda. Sebelum kita sapa Kak Nurisa, kita sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mauspati, Bapak Seno MPD. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Vanessa, Alhamdulillah sehat. Baik Mbak Vanessa. Selamat pagi Mbak Nurisa dan selamat pagi para pemirsa semuanya gitu. Terima kasih Bapak Seno. Nah, kita beralih untuk menyapa Kak Nurisa. Kak Nurisa ini dulu alumni Snesti yang banyak meraih prestasi baik di bidang jurnalistik, cipta baca puisi, dan lainnya. Dan kini kakak sedang menimba ilmu di Universitas Indonesia Jakarta yang banyak didambakan oleh semua orang. Yuk kita sapa. Halo Kak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pagi Vanessa, izin Pak. Pagi, kabar baik pagi. Hari ini luar biasa. Semoga Vanessa dan Pak Seno juga sehat. Amin. Kiat apa yang kakak jalanin untuk menjadi sukses seperti sekarang Kak? Kalau ngomongin kiat, sepertinya kalau ngomongin kiat-kiat itu biasanya template ya. Tapi ada satu yang memang dilakukan dari kecil gitu ya. Mungkin saya adalah pribadi yang konsisten karena sudah tertanam nih di kepala, terinternalisasi nih ajaran orang tua ya. Harus misalnya belajar di jam 5 sore gitu ya. Apapun yang terjadi harus belajar jam 5 sore. Terus kalau misalnya jam 5 sore hari ini nggak bisa gimana? Besok 2 kali belajar. Jadi setiap hari memang harus belajar baca. Atau kalau misalnya libur, belajar kan nggak harus dari buku aja ya. Iya. Tapi juga bisa berkegiatan yang lain seperti itu. Jadi mungkin hal-hal kecil dari sekolah, dari masa-masa SD, SMP, SMA, kemudian terbawa sampai sekarang adalah konsistensi. Menurut saya seperti yang sudah di-mention tadi, saya mau bilang upacara, saya mau mention tentang konsistensi karena memang konsistensi itu menjadi kunci yang sangat-sangat signifikan pengaruhnya untuk membentuk karakter dari seseorang, seperti itu. Menurut informasi, kakak juga menjadi utusan khusus presiden, juga sering menjadi MC dan duta UI ya Kak? Betul, jadi saya kuliah sambil kerja teman-teman. Saya sambil nge-MC, kemudian saya kalau ada undangan untuk mengisi acara, saya mengisi acara. Kemudian moderator, seperti itu. Saya juga ngonten gitu, jadi di Instagram atau di Facebook kalau ada postingan saya pasti unggah gitu untuk teman-teman tahu tentang kegiatan saya sehari-hari. Kemudian dari situ portofolionya ternyata dipakai untuk Duta UI. Jadi Duta UI itu bukan hanya sebagai representatif dan ambasador kampus semata, tapi juga sebagai wajah dari UI gitu. Gimana kita membranding UI, gimana kita melihat nge-share ke banyak orang UI itu seperti apa. Itu menjadi tanggung jawab kami di Duta UI. Kemudian seperti edukasi ya, edu fair kalau teman-teman tahu kayak expo kampus seperti itu, kami biasanya kami sharing tentang fakultas, prodi, tentang fasilitas di UI, jalur masuk, biaya, semuanya kami harus menguasai seperti itu. Dan saya pun sudah mulai bekerja
magang-magang seperti, karena di UI tidak ada KKN teman-teman. Kalau teman-teman mengerti tentang kuliah kerja nyata, di UI adanya magang gitu. Jadi kami dari semester 2, semester 3 sudah cari kerja. Tempat magang pertama saya adalah di DPRD Magetan. DPRD Magetan dulu sama Bapak Sujatno selaku ketua DPRD. Kemudian saya magang di think tank. Jadi karena anak politik bisa kalau nggak pemerintahan ya lembaga peneliti. Saya magang di think tank tentang energi bersih, tentang transisi energi seperti itu. Kemudian tempat magang ketiga saya ada di Pegadaian. Kalau teman-teman tahu PT Pegadaian, saya pegang Bank Emas. Waktu itu saya pegang Bullion, yang mana hanya PT Pegadaian yang menjadi pionir dalam Bank Emas di Indonesia. Kemudian saya magang lagi di Astra. Sebelum di Astra saya di DPR RI. Di DPR RI saya di Komisi 7. Anggota legislatif yang di tempat saya magang memang concern di isu fashion, kebudayaan, kesenian, seperti itu. Kemudian baru di Astra, PT Astra International, TBK Head Office ya. Saya ada di AMDI, Astra Management Development Institute, yang mana di sana memberikan training course pelatihan kepemimpinan leadership untuk seluruh Astra Group, yang mana punya lebih dari 300 lini bisnis seperti itu. Dan terakhir saya ada di utusan khusus presiden bidang pariwisata. Jadi Pak Prabowo Subianto, presiden kita, punya 7 orang utusan khusus. Salah satunya atasan saya Ibu Zita Anjani, itu di bidang pariwisata seperti itu. Jadi kalau job desk saya ya selama di UKP RI itu sebagai government relation, jadi yang untuk menghubungi dinas-dinas, menghubungi kalau mau ibu mau kunjungan seperti itu. Dan community development, karena saya punya komunitas, punya yayasan, which is dalam pengembangannya approach-nya itu juga sama, seperti hampir mirip seperti ibu mau datang ke wilayah dan mau bertemu dengan komunitas-komunitas di sana, seperti itu. Ceritain sedikit dong nggak Kak, gimana perasaannya bisa menjadi duta dan gimana ya alurnya gitu bisa menjadi duta? Jadi gini, kalau saya daftar sesuatu, itu biasanya saya daftar, submit ya, kumpulin, lupakan gitu sebenarnya waktu itu. Jadi apapun yang saya daftar, entah beasiswa dan lain-lain, dan itu karena saya nggak terlalu pengen mikir hasilnya. Yang penting saya berproses aja, nulisnya, seleksinya, apapun hasilnya pasti akan menjadi jalan terbaik lah. Mungkin kalau misalnya sekarang nggak dapet, mungkin next bakal dikasih yang baik sama Tuhan, seperti itu. Rasanya very emotional, sangat senang. Saya juga orangnya cukup reflektif ya. Saya ingat siapa yang memang support saya ingat betul orang-orang yang memang ada di samping saya ingat betul background dan latar belakang dari keluarga, teman dekat, bapak ibu guru dan lain-lain. Saya ingat betul seperti itu. Hal-hal kecil menurut saya sebagai amunisi lah untuk bisa apa yang jadi target dan mimpi saya. Adakah tips yang kakak bagikan untuk adik-adik agar bisa mengikuti kesuksesan kakak? Tipsnya tadi harus konsisten belajar. Dan menurut saya in this era, yang saya di era sekarang, please jangan hanya terfokus di internal sekolah. Di Magetan sendiri, karena kita ada di Magetan, atau di Madiun maybe, atau di kota-kota sekitar Magetan, itu ada tempat-tempat di mana teman-teman bisa berkembang lebih dari yang teman-teman dapatkan di sekolah. Bagus kalau bisa dua-duanya. Kalau memang kan ada ya teman-teman yang memang di sekolah tidak terlalu aktif gitu ya. Harapan saya sih harus bisa mencari explore di luar sekolah ya. Bagus kalau memang di sekolah aktif, di luar aktif, kan jadi pionir juga seperti itu. Harus mau explore sekitar sih, karena sebenarnya sekarang nih menurut saya yang pegang kendali ini kakak-kakak milenial, yang mana kakak-kakak milenial ini tidak selamanya akan pegang kendali. Jadi ada waktunya untuk kita Gen Z untuk bisa ambil role dari kakak-kakak milenial yang sekarang lagi pegang manajerial di atas kan biasanya kakak-kakak milenial kita gitu. Jadi ini timingnya tepat untuk kita belajar, untuk kita persiapan, karena menurut saya sayang aja sih kalau nggak dimaksimalkan ya. Apalagi saya juga titip pesan sama teman-teman yang masih merasa minder, kurang percaya diri, push your limit gitu. Kita harus bisa melebihi apa yang jadi kapasitas kita, karena menurut saya emang harus berani dicoba. Kalau nggak berani dicoba, apa bahasa Jawanya? Getun, nyesel. Mending dicoba, apa hasilnya
ya udah, at least kita udah mencoba, udah tahu rasanya. Tapi kalau misalnya belum dicoba tapi wah jatuh no kan menyesal di belakang ya. Menurut saya kesempatan seperti itu harus diambil sih, dan kita harus aware tentang itu. Terima kasih Kak atas tips dan kiat yang Kakak bagikan ke kami, akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Satu lagi nih Kak, apa pesan-kesan Kakak terhadap SMP 1 Maos Pati? Wah, banyak Pak, ini saya kalau ngomong kesan-pesan bisa ditulis Pak. Sangat banyak ya. Justru kehidupan sekolah saya mostly dihabiskan di SMP gitu. SMP ini menjadi ruang saya untuk terus berkembang, terus belajar. Karena sayangnya SMA saya waktu COVID ya, jadi tidak maksimal, walaupun juga ada memori-memori baiknya. Tapi saya merasa bahkan pertemanan SMP, silaturahmi SMP itu masih kuat sampai sekarang gitu. Dan saya kadang tuh kalau mau tidur flashback lihat galeri-galeri foto-foto saya masih ada. Saya OSIS, saya dulu Pimret jurnalistik gitu. Terus kemudian saya DP Pramuka Kemah Besar. Itu jadi memori sih untuk saya, karena saya senang ketika inisiasi, kalau teman-teman di Snesti tahu Snesti Wiyatayasa apa Pramuka Wiyatayasa ya. Itu pakai scarf dan ada bed, ada topi lapangan. Itu kebetulan saya inisiasi lewat Dani Pratama saya waktu itu. Saya usul ke Dani mau. Kemudian ada beberapa yang memang menjadi bukan hanya legacy ya, tapi saya senang kalau sekarang kayak adik saya cerita, Kak, sekarang ada one day one sentence setiap pagi. Dulu itu kalau nggak salah program OSIS waktu saya, Sekbid saya, tapi bahasa Inggris dulunya. Sekarang untungnya karena kemajuan literasi ada 3 bahasa ya Pak kalau nggak salah. Itu keren sekali. Saya merasa bahwa di Snesti sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan waktu saya sekolah seperti itu. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu guru masih welcome. Adik-adiknya juga, saya dengar dari adik saya semuanya pada semangat untuk memajukan Snesti seperti itu. Dan saya yakin Snesti akan menjadi sekolah yang menjadi panutan, yang menjadi contoh di Magetan seperti itu. Kita beralih untuk Bapak Seno. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Kak Nurisa dan teman-teman SMP 1 Maos Pati. Baik, terima kasih. Jujur ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Mbak Vanessa, kita bisa menghadirkan alumni dari Snesti yang luar biasa. Dari cerita, dari paparan ini sangat menginspirasi untuk adik-adiknya. Mudah-mudahan Mbak Nurisa terus berkarir, cita-citanya mudah-mudahan terkabul nanti berkarir. Saya berharap karir Mbak Nurisa nanti terus ya sampai di jenjang nasional, bahkan di internasional, terus menginspirasi untuk adik-adiknya dari Snesti. Dan saya berharap bermanfaat untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara kita kayak gitu. Terus untuk adik-adiknya ya, untuk anak-anak Snesti, dari kisah inspiratif, dari banyak cerita dari Mbak Nurisa ini, jadikan ini motivasi. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Kalau apa kiat-kiat sampaikan Mbak Nurisa tadi, ketika konsistensi dan berani mencoba dan sebagainya, insya Allah nanti adik-adik dari Snesti ini bisa mengikuti jejaknya Kak Nurisa itu. Saya kira itu Mbak Vanessa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Mbak Vanessa dan umumnya untuk keluarga besar Snesti ya Mbak Vanessa. Jangan bosan-bosan terus berkunjung ke Pasti saya pulang Pak. Snesti. Pasti saya pulang. Rumah kita bersama Snesti. Pasti saya pulang. Iya, gitu Pak. Baik Bapak serta Kakak Nurisa, terima kasih sudah berkunjung ke SMP Negeri 1 Maos Pati. Terima kasih juga atas motivasi kiat-kiat untuk kemajuan SMP Negeri 1 Maos Pati. Semoga persaudaraan kita tetap terus terjalin dan Amin. mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Amin. Terima kasih Vanessa, Ya, Pak Seno. ya, Ya, sama-sama. Sekian bincang pintar kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.